Halo sahabat teknik, jumpa lagi di channel MPEK Tech. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini kita dihadapkan dengan AC yang ngejam seperti ini teman-teman. Oke, bisa dilihat kondisi kompresornya ngejam, tidak bisa start. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani kompresor tidak bisa start seperti ini? Biasanya saya akan coba ganti kapasitornya ya. Nah, di sini kapasitornya 35 mikro. Saya akan coba ganti menggunakan yang lebih besar, 50 mikro. Oke. Baik sahabat teknik, di sini sudah saya coba ganti kapasitornya dengan yang lebih besar. Sekarang kita akan coba hidupkan apakah berhasil. Masih belum bisa teman-teman, ini ngejamnya parah. Jadi untuk mencobanya itu jangan terlalu lama ya teman-teman, karena bisa menyebabkan MCB trip. Sudah tidak bisa sama sekali. Dan untuk langkah kedua, kita coba pukul-pukul di bodi kompresornya. Oke sahabat teknik, kompresor yang ngejam kemarin ini sudah saya buka, kemudian sudah saya pastikan ketiga kakinya ini masih normal ya. Buat yang belum tahu bagaimana cara kita mengetahui kondisi gulungan kompresor ini masih bagus, silahkan cek di video yang lain. Sekarang saya akan coba pukul-pukul di bagian bawah kompresor ini, tetap menggunakan kapasitor yang kemarin 50 mikro. Oke teman-teman, jadi lanjut kita akan pukul bodi kompresornya yang di sebelah sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada lingkaran, ada 3 banyaknya teman-teman ya. Sebelah sini sama sebelah sini. Oke, kita pukul. Oke teman-teman, setelah saya pukul, sekarang saya coba tes hidupkan. Di sini sudah saya connect kabelnya. Ingat teman-teman, untuk ngetes kompresor yang ngejam ini jangan terlalu lama ya, karena bisa menyebabkan MCB trip. Di samping itu kita takutnya nanti gulungannya bisa terbakar karena panas. Oke, jadi ngetesnya seperti ini. Masih belum bisa, kemungkinan besar olinya habis. Coba saya tap dulu oli kompresor ini. Oke teman-teman, setelah kita masukkan oli kompresornya, dan di sini masih menggunakan kapasitor yang besar ya, 50 mikro. Sekarang kita tes. Oke, sudah ada terasa menghidup. Kita tes lagi. Mulai berputar teman-teman. Oke sahabat teknik, jadi itu dia step by step cara kita memperbaiki kompresor yang ngejam. Perlu diingat, yang pertama cobalah ganti nilai kapasitornya dengan yang lebih besar.
Biasanya bisa jika tidak terlalu parah ngejamnya. Jika bisa dengan cara kita mengganti nilai kapasitornya yang lebih besar setelah kompresornya running berjalan normal, kemudian kita ganti lagi dengan nilai kapasitor yang aslinya. Jangan menggunakan nilai kapasitor yang besar terus karena bisa menyebabkan ampere kompresor tinggi. Oke? Kemudian cara yang kedua, cobalah lakukan memukul bodi kompresornya sebelum dilepas. Nah, di video tadi saya sudah lepas posisinya karena memang seperti yang kalian tahu posisi outer itu sangat sulit, jadi mau tidak mau saya harus lepas dulu kompresornya dari unit kondensor dan pipa-pipa yang lain. Nah, kalau bisa sebelum dilepas cobalah untuk memukul-mukul bodi kompresornya. Ini biasanya juga bisa teman-teman, tapi kalau tidak bisa ya mau tidak mau harus dibuka unit kompresornya dari konekan pipa kondensor, kapiler ke filter. Setelah dibuka baru kita coba pukul-pukul. Ingat, harus tetap menggunakan nilai kapasitor yang lebih besar terlebih dahulu, karena kita membantu klep yang keras ini agar bisa berputar, atau klep yang nyangkut ini agar bisa berputar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, jika dengan cara yang kedua masih tidak bisa, mau tidak mau kita harus cek kondisi olinya teman-teman. Bisa jadi olinya sudah kurang atau habis sama sekali. Biasanya oli kompresor ini habis karena kondisi instalasi pipa sirkulasi freon AC itu ada kebocoran. Seperti itu teman-teman. Jadi jika ada kebocoran, freon akan keluar bersamaan dengan oli kompresornya. Itulah salah satu penyebab oli kompresor habis. Oke teman-teman, jika cara ketiga ini masih belum bisa, nah seperti di video tadi kan bisa, tapi saya tidak lanjutkan videonya karena suara klepnya sangat kasar. Kalau sudah seperti itu sudah tidak bisa diperbaiki. Mau tidak mau kita harus bedah kompresornya. Nah, di video ini saya tidak lanjutkan untuk bedah kompresor karena memang pengerjaannya sangat ribet dan agak lama. Seperti pengalaman saya itu meskipun bisa kita perbaiki dengan cara dibedah, kita las lagi, tapi umur kompresor itu biasanya tidak akan awet. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau coba membedah, bisa saja, bisa teman-teman lakukan. Memang berhasil karena biasanya kalau kompresor ngejam itu rotornya ada yang lengket ya, rotornya ada yang lengket. Nah, itu perlu kita bersihkan. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.